Selama lebih dari 1.000 tahun, makam Genghis Khan menjadi salah satu misteri terbesar dalam sejarah, dan itu bukan kebetulan. Tempat itu disembunyikan dengan penuh kesengajaan. Sungai-sungai dialihkan arahnya, hutan-hutan ditanam di atasnya, dan mereka yang menguburkannya tidak pernah terlihat lagi setelahnya. Bahkan lokasi yang diturunkan lewat legenda pun merupakan kebohongan yang dirancang dengan cermat. Para sejarawan telah mencari, para penjelajah telah gagal. Tidak ada seorang pun yang seharusnya menemukannya. Namun kini, sesuatu yang mustahil telah terjadi. Makam itu telah dibuka, dan apa yang ditemukan di dalamnya tidak sekadar menulis ulang sejarah. Seluruh dunia dibuat terkejut karenanya. Era kejayaan Genghis Khan. Dari padang rumput Mongolia yang dilanda angin, muncullah salah satu pemimpin paling tangguh dalam sejarah manusia, yaitu Genghis Khan. Dikenal sebagai Temujin. Sebelum masa kebangkitannya, kehidupan awalnya diwarnai oleh pengasingan, pengkhianatan, dan perjuangan untuk bertahan hidup. Namun berbagai kesulitan itulah yang menempa dirinya menjadi seorang pejuang tak kenal lelah dengan tekad yang tiada tandingannya. Pada awal abad ke-13, Genghis Khan telah berhasil menyatukan suku-suku Mongol yang terpecah belah di bawah satu panji yang sama. Inti dari dominasi Genghis Khan terletak pada struktur militernya yang revolusioner. Ia meninggalkan ikatan kesukuan tradisional dan menyusun pasukannya menggunakan sistem desimal, yakni satuan 10, 100, 1000, dan 10.000 prajurit yang masing-masing dikenal sebagai Arban, Jaghun, Minggan, dan Tumen. Setiap satuan dipimpin oleh seorang komandan yang dipilih murni berdasarkan kemampuan, bukan garis keturunan. Pendekatan ini menumbuhkan kesetiaan yang luar biasa, koordinasi yang solid, dan efektivitas yang tinggi. Para prajuritnya, yang sebagian besar merupakan pemanah berkuda, dilatih sejak masa kecil. Taktik mereka tidak seperti apapun yang pernah dunia saksikan sebelumnya. Serangan kavaleri yang kilat, pura-pura mundur untuk memancing lawan masuk ke dalam jebakan, serta tekanan psikologis yang membuat seluruh kota menyerah tanpa perlawanan. Antara tahun 1207 hingga 1225, Genghis Khan melancarkan serangkaian kampanye yang menghancurkan banyak kerajaan. Ia menerobos masuk ke Asia Barat dan Tiongkok Jin, meratakan kota-kota seperti Zhongdu hingga menjadi puing-puing. Namun Kekaisaran Khwarezmlah yang paling merasakan murka terbesarnya. Setelah Sang Shah mengeksekusi rombongan dagang utusan Genghis, Sang Khan pun melepaskan pembalasan yang begitu dahsyat bagaikan bencana besar. Kota-kota seperti Samarkand dan Bukhara dikepung, lalu dihancurkan hingga rata dengan tanah. Hanya segelintir orang yang berhasil selamat. Amarahnya bukan sekadar luapan emosi, melainkan sebuah strategi, dan teror dijadikan senjata yang ampuh. Seluruh wilayah menyerah begitu saja hanya karena mendengar derap langkah pasukannya, karena mereka takut bernasib sama seperti mereka yang berani melawan. Namun kekuasaannya tidak semata-mata dibangun dari penaklukan. Genghis Khan juga merupakan seorang negarawan yang luar biasa cerdas. Kitab hukumnya, yang dikenal sebagai Yasa, menjaga kedisiplinan dan keadilan di seluruh wilayah kekaisarannya yang terus berkembang. Hukum itu melindungi para diplomat, pedagang, bahkan kebebasan beragama, sebuah sikap yang sangat progresif untuk zamannya. Ia merekrut para administrator dan cendekiawan dari wilayah-wilayah yang telah ditaklukkan, termasuk dari kalangan Muslim, Tionghoa, dan Persia. Mereka turut membangun sebuah kekaisaran raksasa yang berjalan di atas sistem birokrasi berbasis meritokrasi, jalur perdagangan yang aman, serta sistem kurir legendaris yang dikenal sebagai YAM. Jaringan pos estafet ini menghubungkan kekaisaran dari Samudra Pasifik hingga Laut Kaspia. Hasilnya adalah Pax Mongolica, sebuah masa damai yang langka di bentangan luas daratan Eurasia yang mendorong perdagangan, inovasi, serta pertukaran budaya. Perdagangan di jalur sutra pun berkembang pesat. Jalur karavan yang dulunya dibayangi ancaman perampok kini justru tumbuh subur di bawah perlindungan Mongol. Gagasan, kepercayaan, dan teknologi mengalir melewati batas-batas wilayah seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada akhirnya, ketika ia wafat, era kekuasaannya pun berakhir, namun justru memunculkan sebuah misteri besar yang tak seorang pun menduganya. Inilah kisah tentang wafatnya Genghis Khan dan lahirnya sebuah teka-teki agung. Genghis Khan, sang ahli strategi jenius sekaligus pendiri kekaisaran berkesinambungan terluas dalam sejarah, menghembuskan napas terakhirnya di tengah kampanye militer melawan dinasti Asia Barat di wilayah yang kini dikenal sebagai Barat Laut Tiongkok.
Tanggal pasti kematiannya masih diperdebatkan hingga kini, sebagian sumber menyebut 18 Agustus, sementara yang lain mengusulkan 25 Agustus. Ketidakpastian ini justru semakin memperdalam misteri yang menyelimuti babak terakhir kehidupannya. Genghis Khan adalah seorang penakluk yang namanya menebar ketakutan dari padang rumput Mongolia hingga ke gerbang Eropa Timur. Namun, meski warisannya begitu luar biasa, keadaan seputar kematiannya tetap tidak jelas hingga kini. Berbagai versi cerita bermunculan selama berabad-abad, masing-masing menawarkan penyebab kematian yang berbeda, namun tak satu pun memberikan bukti yang benar-benar meyakinkan. Satu versi menyebutkan bahwa ia meninggal akibat penyakit, kemungkinan malaria, tifus, atau bahkan wabah, saat memimpin pasukannya dalam kondisi yang sangat berat. Versi lain mengklaim bahwa ia mengalami luka fatal akibat anak panah musuh. Dalam kisah yang berbeda lagi, ia terjatuh dari kudanya saat berburu dan menderita cedera dalam yang merenggut nyawanya. Ada pula cerita yang menyebut sambaran petir sebagai penyebab kematiannya, memberikan nuansa mistis dan hampir ilahi pada kisah tersebut. Yang jelas, kabar kematiannya tidak langsung disampaikan kepada pasukannya maupun dunia luar. Pimpinan Mongol mengambil langkah-langkah luar biasa untuk memastikan kepergiannya tetap menjadi rahasia yang dijaga ketat. Mereka khawatir bahwa mengumumkan kematiannya di tengah kampanye yang sedang berlangsung dapat melemahkan semangat pasukan atau mendorong musuh untuk bertindak lebih berani. Demi menjaga ketertiban dan kendali, lingkaran dalam yang mengelilingi Genghis Khan menjalankan rencana yang terencana dan penuh perhitungan untuk menyembunyikan peristiwa itu. Setelah kematiannya, jasadnya secara diam-diam dibawa kembali menuju jantung tanah Mongolia untuk dimakamkan. Perjalanan itu dilakukan dalam kerahasiaan penuh. Lokasi pasti tempat peristirahatan terakhirnya tidak pernah terkonfirmasi. Dan hal itu sebagian besar disebabkan oleh upaya ekstrim yang dilakukan untuk merahasiakannya. Elemen paling menggelisahkan dari upaya ini adalah laporan mengenai nasib seluruh rombongan pemakaman tersebut. Menurut legenda, setiap orang yang terlibat dalam proses pengangkutan dan penguburan Sang Khan Agung dihabisi agar tidak ada satupun yang bisa mengungkapkan lokasi makamnya. Seolah itu belum cukup, langkah-langkah lebih jauh pun diambil untuk menghapus segala jejak pemakaman tersebut. Tanah tempat ia dikebumikan konon diinjak-injak oleh ribuan ekor kuda agar tidak ada tanda-tanda gangguan yang terlihat di permukaan. Seiring berjalannya waktu, alam perlahan-lahan merebut kembali lahan itu, semakin menyembunyikan petunjuk apapun yang mungkin tertinggal di sana. Upaya luar biasa ini tidak hanya berhasil menyembunyikan makam tersebut, tetapi juga menciptakan salah satu misteri paling abadi dalam sejarah manusia. Para sejarawan, arkeolog, dan para petualang telah melakukan pencarian selama berabad-abad demi mengungkap kebenaran tentang tempat peristirahatan terakhir Genghis Khan. Mulai dari gulungan naskah kuno hingga citra satelit modern, pencarian ini telah menarik perhatian para ahli dari berbagai penjuru dunia. Namun meski teknologi terus berkembang dan sudah tak terhitung ekspedisi yang dilakukan, belum ada satu pun yang berhasil memastikan lokasi pasti pemakaman beliau. Misteri ini tidak berhenti di sini saja. Masih ada banyak detail mengejutkan tentang ritual-ritual penjagaan yang membuat makamnya tetap tersembunyi selama berabad-abad. Legenda dan ritual penjaga makam. Setelah wafatnya Genghis Khan, bangsa Mongol tidak sekadar menguburkan pemimpin mereka begitu saja. Mereka mengubur sebuah legenda di balik berlapis-lapis kerahasiaan, ritual sakral, dan perlindungan suci yang telah bertahan hampir 800 tahun lamanya. Upaya untuk melindungi tempat peristirahatan terakhirnya bukan semata-mata soal menyembunyikan sebuah makam, melainkan juga tentang menghormati warisan spiritual seorang tokoh yang dipandang bukan hanya sebagai penakluk, tetapi juga sebagai figur leluhur dan budaya dengan makna ketuhanan yang mendalam. Salah satu elemen paling misterius yang berkaitan dengan pemakaman Genghis Khan adalah kawasan yang dikenal sebagai Pantangan Agung atau Ik Khorig. Ini adalah wilayah yang dijaga dengan sangat ketat di sekitar Burkhan Khaldun, sebuah gunung sakral di bagian timur laut Mongolia, membentang seluas kurang lebih 240 km persegi. Kawasan ini diperuntukkan hanya bagi keluarga kerajaan. Orang luar sama sekali tidak diperbolehkan untuk masuk ke sana.
Kawasan itu dijaga oleh sekelompok prajurit khusus yang dikenal sebagai Dark Hat, sebuah kelas penjaga turun-temurun yang dipercaya untuk melindungi wilayah tersebut. Para penjaga ini memperlakukan tanah itu dengan penghormatan yang sangat dalam, menjaga kesuciannya dan mencegah siapapun masuk atau mengusik medan tersebut. Selama berabad-abad, kaum Dark Hat menjalankan berbagai ritual dan membiarkan tanah itu tetap tak tersentuh, memastikan bahwa kemungkinan lokasi pemakaman Sang Khan tetap tersembunyi dan tidak terganggu. Cerita rakyat setempat menambah misteri yang semakin pekat. Ada legenda yang menyebutkan bahwa bangsa Mongol mengalihkan aliran sungai agar mengalir tepat di atas lokasi pemakaman tersebut. Tindakan luar biasa ini dimaksudkan untuk menghapus segala jejak keberadaan makam itu. Mengalihkan aliran air di kawasan yang begitu terpencil dan berbatu tentu membutuhkan usaha yang sangat besar. Namun bagi bangsa Mongol, tidak ada pekerjaan yang terlalu berat demi menghormati Khan Agung mereka. Beberapa kisah juga menceritakan bagaimana ribuan pohon ditanam di kawasan itu untuk menyamarkan medan dan mengembalikan tampilan alam liar yang tampak alami. Pohon-pohon tersebut tumbuh secara alami dari generasi ke generasi, menyatukan perubahan buatan manusia ke dalam lanskap sekitarnya dan membuat upaya pendeteksian menjadi semakin mustahil. Kondisi permafrost di wilayah itu juga diyakini berperan dalam menjaga lokasi pemakaman tetap tersegel di dalam es dan tanah, sehingga semakin menghalangi segala bentuk gangguan. Lapisan misteri lainnya berada jauh dari Mongolia, tepatnya di Ordos, Mongolia Dalam, sebuah wilayah yang kini menjadi bagian dari Tiongkok. Di sana, sebuah mausoleum megah berdiri sebagai penghormatan kepada Genghis Khan. Bangunan itu menampilkan arsitektur yang mengesankan dan menarik ribuan pengunjung setiap tahunnya. Namun di balik kemegahannya, mausoleum ini tidak menyimpan jasad siapapun. Sudah diterima secara luas bahwa peti mati yang ditempatkan di dalamnya adalah kosong. Situs Ordos ini berfungsi sebagai tugu peringatan simbolis, bukan sebagai tempat pemakaman yang sesungguhnya. Semua ini semakin mempertebal rasa penasaran dan spekulasi tentang di mana sebenarnya makam itu berada, serta mengapa kerahasiaannya terus dijaga begitu lama. Ritual dan kerahasiaan yang menyelimuti makam Genghis Khan telah menjadikannya salah satu misteri terbesar dalam sejarah, dan penghormatan terhadap tradisi tersebut masih terasa kuat hingga hari ini. Misteri ini selalu berhasil menarik perhatian para arkeolog dan sejarawan, memantik rasa ingin tahu yang tak pernah padam. Mereka bertekad untuk mengungkapnya, dan kini kita akan membahas berbagai upaya yang telah dilakukan untuk membuka rahasia kuno ini. Upaya arkeologi modern. Meski telah berabad-abad diselimuti kerahasiaan dan legenda, ilmu pengetahuan modern kini menghadirkan alat-alat yang kembali menghidupkan pencarian tersebut. Mulai dari pencitraan satelit hingga metode deteksi berbasis darat, para arkeolog dan penjelajah telah menjalankan berbagai misi untuk memecahkan salah satu teka-teki sejarah terbesar di dunia. Salah satu upaya paling menonjol datang dari sebuah tim yang dipimpin oleh penjelajah National Geographic bernama Albert Lin Yumin. Dengan memadukan teknologi pencitraan satelit, magnetometri, dan radar penembus tanah, Lin memusatkan pencariannya di pegunungan Khentii di wilayah timur laut Mongolia. Kawasan ini sangat erat kaitannya dengan sejarah Mongolia dan diyakini berada di dekat tempat Genghis Khan kemungkinan dimakamkan. Yang membuat pendekatan Lin begitu istimewa adalah bagaimana ia menggabungkan relawan lokal Mongolia dengan perangkat pencitraan modern. Tim tersebut dengan hati-hati menghindari gangguan langsung terhadap tanah setempat demi menghormati kepekaan budaya dan keyakinan spiritual masyarakat Mongolia. Dengan menganalisis foto-foto satelit dan memanfaatkan teknologi non-invasif untuk mendeteksi anomali di bawah permukaan tanah, Project Lin berhasil mengidentifikasi beberapa area yang menjanjikan. Meskipun belum ada makam yang ditemukan secara pasti, misi ini menetapkan standar baru bagi penyelidikan arkeologi yang penuh penghormatan dan berlandaskan ilmu pengetahuan yang solid. Sebelum eksplorasi Lin, sebuah ekspedisi penting lainnya telah berlangsung beberapa dekade lebih awal. Antara tahun 1989 hingga 1992, tim gabungan arkeolog dari Jepang dan Mongolia memulai sebuah ekspedisi yang kemudian dikenal sebagai Ekspedisi Tiga Sungai. Tim ini menjelajahi bentangan lahan yang luas di sekitar Sungai Onon, Kherlen, dan Tuul. Ketiga sungai tersebut berada di kawasan yang dianggap memiliki nilai sejarah tinggi.
karena banyak bangsawan Mongol yang dipercaya pernah hidup dan wafat di sana. Selama penelitian bertahun-tahun itu, ekspedisi ini berhasil mengidentifikasi sekitar 1.380 makam yang kemungkinan milik para anggota bangsawan Mongol. Temuan ekspedisi tersebut memperkuat pemahaman tentang tradisi pemakaman bangsa Mongol dan menegaskan bahwa situs pemakaman kalangan elit terkonsentrasi di zona geografis tertentu. Namun, meskipun ada pencapaian penting ini, lokasi peristirahatan terakhir Genghis Khan sendiri tetap sulit ditemukan. Hasil kerja tim itu justru memperlihatkan betapa sulitnya menemukan satu makam di antara begitu banyak situs serupa, apalagi makam yang memang sengaja disembunyikan. Barangkali sosok paling gigih dalam pencarian ini adalah seorang pengacara Amerika yang berubah menjadi petualang bernama Maury Cravitz. Selama lebih dari 40 tahun, Cravitz mencurahkan hidupnya untuk mencari makam Genghis Khan. Ia telah melakukan lebih dari selusin ekspedisi ke Mongolia dan membangun hubungan erat dengan para cendekiawan serta komunitas setempat. Berbeda dengan yang lain yang mungkin sangat mengandalkan teknologi, Cravitz memadukan teks-teks sejarah dengan intuisi pribadi dan kerja lapangan. Ia meyakini bahwa makam itu mungkin tersembunyi di kawasan yang disamarkan oleh bentang alam alami dan ritual-ritual Mongol kuno. Meski penuh semangat dan dedikasi tinggi, Cravitz tidak pernah berhasil menemukan makam itu. Perjalanan-perjalanannya bagaimanapun memunculkan kisah-kisah tentang gangguan gaib dan kejadian-kejadian aneh yang menambah nuansa mistis pada pencarian yang memang sudah penuh misteri ini. Warga setempat bahkan anggota tim ekspedisi pun dilaporkan mengalami mimpi-mimpi aneh, sakit yang datang tiba-tiba, dan kerusakan peralatan yang tidak bisa dijelaskan. Berbagai kisah ini semakin memperkuat keyakinan bahwa makam tersebut tidak hanya dijaga oleh kerahasiaan semata, melainkan juga oleh semacam pelindung spiritual yang menolak setiap gangguan dari luar. Namun tepat ketika semua orang merasa sudah semakin dekat dengan jawabannya, misteri ini kembali berbelok arah dan bukti mengejutkan pun terungkap bahwa lokasi sejati makam itu sama sekali bukan di tempat yang selama ini dicari siapapun. Alan Nichols dan teka-teki Gunung X. Di antara sekian banyak penjelajah yang telah memburu misteri makam Genghis Khan, ada satu nama yang menonjol karena memperkenalkan teori yang berani sekaligus kontroversial. Alan Nichols, seorang penjelajah asal Amerika dan mantan presiden Explorers Club, mengajukan sebuah hipotesis yang mengguncang keyakinan yang telah bertahan selama berabad-abad. Sementara sebagian besar peneliti memusatkan perhatian mereka di sekitar Burhan Khaldun, gunung suci yang secara tradisional dikaitkan dengan kematian dan kemungkinan pemakaman Genghis Khan, Nichols justru berpendapat bahwa makam yang sesungguhnya mungkin tersembunyi di tempat yang sama sekali berbeda. Ia mengusulkan bahwa tempat peristirahatan terakhir Sang Khan bisa jadi tersimpan di sebuah puncak terpencil dan belum terpetakan yang ia sebut hanya sebagai Gunung X. Nichols tidak sampai pada kesimpulan ini dengan sembarangan. Teorinya didasarkan pada penelitian bertahun-tahun, analisis catatan sejarah, serta petunjuk-petunjuk geografis yang ia kumpulkan. Yang membuat proposisinya begitu mengejutkan adalah pergeseran fokus dari wilayah timur Laut Mongolia ke sebuah kawasan yang jauh lebih dekat dengan Sungai Kuning di Mongolia Dalam. Daerah ini yang kaya akan sejarah dan dipenuhi hamparan wilayah yang belum pernah dijelajahi menjadi pusat perhatian dalam salah satu ekspedisi Nichols yang paling dirahasiakan. Untuk menyelidiki teori ini, Nichols menyusun sebuah tim kecil dan menggunakan berbagai peralatan modern, termasuk radar penembus tanah dan magnetometer. Peralatan-peralatan ini mampu mendeteksi anomali yang tersembunyi di bawah permukaan tanah, mengungkap kemungkinan adanya struktur buatan manusia atau ruang pemakaman tanpa perlu mengganggu tanah sama sekali. Hasilnya cukup mengejutkan. Di beberapa titik dalam zona pencarian, perangkat tersebut menangkap pola-pola aneh di bawah permukaan yang mengisyaratkan keberadaan ruang tersembunyi atau artefak kuno. Temuan-temuan ini tidak pernah dipublikasikan secara penuh, yang justru semakin menambah aura misteri yang menyelimuti seluruh pekerjaannya. Yang membuat ekspedisi Nichols semakin menarik adalah tingkat kerahasiaan yang terlibat di dalamnya. Beroperasi di kawasan yang secara politik sangat sensitif, dekat dengan Sungai Kuning, berarti harus menavigasi hubungan yang rumit dengan pihak berwenang dan para pejabat setempat. Kawasan itu memiliki zona-zona tertentu dengan akses terbatas dan berlapis-lapis pengawasan birokrasi.
Nichols sangat memahami implikasi geopolitik dari pencariannya dan memastikan bahwa seluruh kegiatannya dijalankan dengan perhatian seminimal mungkin. Tidak ada tim besar, tidak ada pengumuman publik, dan tidak ada liputan media sama sekali. Setiap langkah dirancang dengan cermat agar tidak menarik perhatian yang tidak diinginkan. Kerahasiaan ini meluas melampaui batas-batas politik. Bahkan di dalam komunitas arkeologi dan eksplorasi sekalipun, Nichols dikenal sangat menjaga rapat-rapat detail temuannya. Sebagian pengkritik mempertanyakan kurangnya transparansi dalam pendekatannya, sementara yang lain justru menghormati sikapnya yang berhati-hati, mengingat betapa sensitifnya dimensi budaya dan diplomatik yang melingkupi makam seorang pahlawan nasional. Nichols percaya bahwa mengumumkan penemuan secara terburu-buru bisa memicu keresahan atau bahkan memantik perselisihan antara bangsa-bangsa yang memiliki ikatan sejarah dengan warisan Genghis Khan. Lalu tibalah momen yang paling ditunggu-tunggu dan paling mengguncang pikiran dari seluruh proses penggalian itu, sebuah terobosan yang mengungkap temuan-temuan aneh yang tak pernah terbayangkan oleh siapapun sebelumnya. Inilah momen pembukaan 1000 tahun. Setelah berabad-abad penuh dugaan dan puluhan tahun pencarian ilmiah, makam yang lama tersembunyi dan diyakini milik Genghis Khan akhirnya berhasil ditemukan. Momen ini, yang sering disebut sebagai peristiwa arkeologi paling penting di era modern, menandai kemungkinan berakhirnya salah satu misteri terbesar dalam sejarah umat manusia. Proses penggalian ini tentu saja tidak terjadi dalam semalam. Semuanya merupakan hasil dari koordinasi yang cermat dan kerjasama antara berbagai lembaga internasional bersama pemerintah Mongolia. Mengingat betapa besar nilai budaya dan sejarah dari situs ini, pembukaan makam tersebut memerlukan persetujuan resmi dari Mongolia, pengawasan dari UNESCO, serta pemantauan oleh perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa guna memastikan seluruh tindakan sesuai dengan standar warisan dunia dan praktik penelitian yang beretika. Setiap langkah menuju pembukaan makam itu dilakukan dengan kehati-hatian dan ketelitian yang tinggi. Para peneliti dan pejabat pemerintah menyepakati protokol khusus demi menghindari hal-hal yang dapat menyinggung tradisi masyarakat Mongolia. Selain Kementerian Kebudayaan Mongolia, para ahli di bidang sejarah, antropologi, dan studi keagamaan pun turut dilibatkan dalam proses konsultasi. Tujuannya adalah menyeimbangkan eksplorasi ilmiah dengan rasa hormat terhadap nilai-nilai budaya setempat. Operasi ini baru dilanjutkan setelah melalui kajian yang sangat mendalam. Sebuah tim kecil yang dilengkapi peralatan canggih memasuki lokasi tersebut di bawah pengawasan para pemantau internasional dan para pemimpin komunitas setempat. Di dalam situs itu, para peneliti menemukan sebuah ruang pemakaman yang luas dan dibangun dengan sangat rumit. Arsitekturnya mencerminkan pengaruh dari berbagai wilayah yang pernah dijangkau oleh Kekaisaran Mongol. Lempengan-lempengan batu berukiran simbol-simbol kuno mengelilingi makam tersebut. Di dalam ruangan itu terdapat berbagai macam barang pemakaman yang masing-masing memberikan gambaran tentang kehidupan dan warisan dari sosok yang dimakamkan di sana. Di antara benda-benda tersebut terdapat senjata-senjata indah berhiaskan ukiran, baju zirah upacara, gulungan-gulungan naskah kuno, serta wadah-wadah berisi persembahan makanan yang telah diawetkan. Kondisi benda-benda tersebut menunjukkan bahwa semuanya telah disimpan dengan perhatian yang luar biasa. Temuan paling mengejutkan mungkin adalah kehadiran sisa-sisa jasad manusia. Struktur tulang yang ditemukan tampak sesuai dengan apa yang diperkirakan para ahli dari seorang pemimpin prajurit laki-laki pada awal abad ke-13. Tulang-tulang itu terjaga dengan baik, kemungkinan besar karena suhu bawah tanah yang sejuk serta konstruksi makam yang kedap udara. Di sisi sisa-sisa tersebut terdapat serpihan kain mewah. Sebagian masih memperlihatkan motif yang belum pudar dimakan waktu. Bahan-bahan ini diangkat dengan sangat hati-hati dan diletakkan dalam wadah pelindung untuk keperluan analisis. Setelah semua benda dan sisa jasad berhasil diamankan, babak penyelidikan baru pun dimulai. Para ilmuwan menerapkan metode penanggalan radiokarbon guna menentukan usia artefak dan tulang-tulang tersebut. Hasilnya selaras dengan perkiraan waktu wafatnya Genghis Khan pada tahun 1227, sehingga semakin memperkuat dugaan bahwa inilah tempat peristirahatan terakhirnya. Analisis DNA kuno juga turut dilakukan terhadap tulang-tulang itu.
Meskipun para peneliti tidak dapat membandingkan hasilnya secara langsung dengan sampel yang sudah diketahui berasal dari Genghis Khan, mereka berhasil mengidentifikasi penanda genetik yang menghubungkan individu tersebut dengan populasi Asia Tengah yang sesuai dengan catatan sejarah garis keturunan Mongol. Kain-kain mewah itu pun menjalani kajian tersendiri. Pemeriksaan serat mengungkapkan penggunaan sutra dan wol disertai teknik pengerjaan yang khas dari kerajinan Mongol maupun Tiongkok. Perpaduan unsur budaya ini semakin mempertegas identitas penghuni makam sebagai sosok pemersatu dari berbagai wilayah yang beragam. Penggalian ini tidak hanya mengungkap artefak fisik semata, melainkan juga membuka jendela menuju dunia yang telah lama terlupakan. Setiap benda yang ditemukan menyimpan kisahnya sendiri. Isi makam tersebut memperlihatkan bukan sekadar kekayaan dan kekuasaan, tetapi juga keyakinan spiritual dan kerumitan budaya. Tempat ini bukan sekadar kuburan biasa, melainkan sebuah pesan yang tersimpan melewati batas waktu. Meskipun identitas jasad yang ditemukan masih diperdebatkan oleh sejumlah peneliti, bukti-bukti yang berhasil dikumpulkan selama penggalian bersejarah ini sangat mendukung gagasan bahwa makam Genghis Khan akhirnya telah ditemukan. Namun penggalian ini bukanlah peristiwa biasa, dan bagi rakyat Mongolia, maknanya jauh lebih dalam dari sekadar penemuan ilmiah. Ini bukan hanya tentang sejarah yang terungkap, melainkan tentang roh leluhur terbesar mereka yang bangkit kembali. Gelombang kejutan menyapu Mongolia dan seluruh dunia setelah penemuan makam yang diyakini milik Genghis Khan ini. Bagi rakyat Mongolia, ini bukan sekadar kejadian arkeologi semata. Ini adalah momen yang sangat spiritual dan penuh makna budaya yang menyentuh inti identitas nasional mereka. Reaksi yang muncul adalah perpaduan antara kebanggaan, kekaguman, dan kekhawatiran mendalam. Banyak orang Mongolia memandang penemuan ini sekaligus sebagai kemenangan sejarah dan potensi gangguan terhadap sesuatu yang dianggap suci. Dalam kepercayaan tradisional Mongolia, Genghis Khan bukan sekadar tokoh sejarah biasa. Ia dihormati hampir seperti leluhur yang bersifat ilahi. Warisannya telah terjalin erat ke dalam sendi-sendi kehidupan bangsa, mulai dari pelajaran di sekolah hingga hari-hari libur nasional. Gagasan bahwa makamnya telah ditemukan membawa rasa takjub, namun sekaligus juga rasa takut. Di antara sebagian komunitas Mongolia, beredar bisikan-bisikan tentang kutukan yang bisa membawa kehancuran besar. Ketakutan ini berakar pada legenda-legenda kuno yang memperingatkan bahwa siapapun yang mengganggu tempat peristirahatan terakhir Sang Khan akan menghadapi malapetaka hebat. Cerita-cerita pun menyebar dengan cepat. Ada yang meyakini bahwa membuka makam tersebut bisa memicu kekacauan politik, bencana alam, atau bahkan ketidakseimbangan spiritual. Yang lain menganggap tindakan itu sebagai tantangan terhadap kehendak para leluhur, yang selama ini telah menjaga makam itu tetap tersembunyi. Di luar kekhawatiran spiritual, penemuan ini juga memunculkan persoalan sensitif seputar identitas nasional. Di Mongolia, Genghis Khan adalah lambang persatuan, kebanggaan, dan kekuatan budaya. Wajahnya terpampang di uang kertas, patung-patung, dan gedung-gedung pemerintahan. Kenyataan bahwa makamnya begitu lama tersembunyi dari dunia luar telah menjadi bagian dari narasi kebangsaan bersama yang menjunjung tinggi penghormatan terhadap tradisi serta perlindungan warisan leluhur yang tak kasat mata. Kini, ketika perhatian dunia internasional membanjir masuk, banyak warga Mongolia merasa bahwa kisah ini sedang direnggut dari genggaman mereka. Muncullah berbagai diskusi terbuka mengenai siapa yang seharusnya berhak memeriksa makam tersebut, siapa yang layak merawat benda-benda bersejarahnya, dan apakah temuan-temuan itu sepatutnya diperlihatkan kepada dunia. Situasi politik turut menambah lapisan kerumitan tersendiri. Di Mongolia Dalam, sebuah wilayah di Tiongkok yang dihuni oleh populasi besar etnis Mongol, penemuan ini memercikkan kebanggaan budaya sekaligus memunculkan ketegangan. Orang-orang Mongol di kawasan itu telah lama berjuang keras demi mempertahankan bahasa dan tradisi mereka di bawah pemerintahan Tiongkok. Gagasan bahwa makam Genghis Khan mungkin berada di dekat atau bahkan di dalam wilayah mereka pun berubah menjadi titik sensitif secara budaya maupun politik. Rusia pun, dengan ikatan historisnya terhadap Kekaisaran Mongol serta pengaruhnya yang masih kuat di Asia Tengah, menunjukkan ketertarikan terhadap penemuan ini, sehingga semakin memanaskan persaingan regional tentang siapa yang berhak mewarisi legasi Sang Khan Agung. Sementara itu, di belahan barat, kalangan akademis menyambut kabar ini dengan antusias luar biasa. Para sejarawan dan arkeolog merayakan kemungkinan terkonfirmasinya salah satu situs pemakaman paling penting sepanjang sejarah umat manusia.
Genghis Khan kerap dikaji karena strategi militernya yang revolusioner, sistem pemerintahannya, serta kekaisaran luas yang berhasil ia bangun. Akhirnya menemukan keterkaitan fisik dengan sosok sepowerful itu menjanjikan wawasan-wawasan baru yang berharga tentang masa lampau. Berbagai universitas, museum, dan lembaga penelitian dari dunia barat pun mulai membicarakan kemungkinan kemitraan, penelitian DNA, serta kajian-kajian lanjutan yang berlandaskan pada temuan tersebut. Namun antusiasme itu pun harus diimbangi dengan kehati-hatian karena para peneliti terus diingatkan akan kepekaan budaya yang menyelimuti makam tersebut. Penemuan ini menciptakan kontras yang kuat antara rasa ingin tahu ilmiah dan penghormatan terhadap nilai-nilai budaya. Bagi Mongolia, ini adalah momen untuk merenung. Apakah ini merupakan terwujudnya sebuah pencarian bersejarah ataukah justru sebuah gangguan terhadap tanah yang dianggap suci? Bagi dunia lainnya, ini adalah pengingat bahwa masa lalu bukan sekadar kumpulan kisah dan benda-benda bersejarah. Ia tetap hidup dalam identitas, keyakinan, dan perasaan orang-orang yang masih menanggung bebannya hingga kini. Penemuan ini bukan hal yang biasa. Ia mengubah seluruh pemahaman kita tentang masa lalu dan kini telah mulai membentuk ulang masa depan dengan cara-cara yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Lalu, apa makna penemuan ini bagi masa depan? Ditemukannya apa yang diyakini sebagai makam Genghis Khan telah membuat dunia terkejut. Namun di balik kegembiraan awal itu, penemuan ini seolah membuka pintu bagi berbagai pertanyaan rumit seputar etika, warisan budaya, pelestarian, dan masa depan penelitian sejarah. Ketika para ilmuwan mulai memeriksa tulang-tulang kuno dan berbagai peninggalan, muncul persoalan yang lebih dalam, yakni bagaimana seharusnya umat manusia menyikapi sebuah penemuan yang sekaligus merupakan harta bersejarah dan situs yang dianggap sakral. Salah satu kekhawatiran paling mendesak adalah dilema etika yang muncul. Situs ini bukan sekadar keajaiban arkeologi semata, melainkan menyimpan makna spiritual yang sangat dalam bagi masyarakat Mongolia. Selama berabad-abad, makam itu dibiarkan tak terusik, dijaga oleh tradisi, kerahasiaan, bahkan mitos. Banyak orang Mongolia meyakini bahwa makam ini bersifat suci dan mengganggu tempatnya bisa mendatangkan akibat secara spiritual. Legenda-legenda lama berbicara tentang kutukan yang bisa terlepas, dan sebagian orang khawatir bahwa membuka makam ini telah mengguncang keseimbangan spiritual yang selama ini terjaga. Bagi mereka, ini bukan sekadar soal menjelajahi masa lalu, melainkan tentang menghormati jiwa dari bangsa mereka sendiri. Proses penggalian situs ini memunculkan sebuah pertanyaan besar. Apakah pencarian ilmu pengetahuan layak dilakukan dengan mengorbankan kesucian tanah yang dianggap sakral? Disinilah konsep pengelolaan warisan budaya menjadi sangat penting. Tanggung jawab atas langkah selanjutnya kini berada di tangan bukan hanya para arkeolog, tetapi juga pemerintah Mongolia, para pemimpin spiritual, serta organisasi budaya internasional seperti UNESCO. Mereka harus menemukan cara untuk menjaga martabat situs tersebut sekaligus memungkinkan penelitian yang bermakna tetap berlangsung. Pembicaraan mengenai kemungkinan penguburan kembali sudah mulai dilakukan sebagai bentuk penghormatan yang sejalan dengan adat istiadat Mongolia. Pihak lain mengusulkan pembangunan struktur pelindung di atas situs tersebut, sehingga akses di masa mendatang tetap terbuka tanpa membiarkan makam terpapar kerusakan atau kelapukan. Salah satu usulan yang paling sensitif secara budaya adalah membiarkan kaum Darkhat, yaitu para penjaga tradisional makam kerajaan, melanjutkan peran mereka. Para pelindung sakral ini telah mewariskan ritual tersebut turun-temurun selama berabad-abad, mengizinkan mereka untuk terus menjalankan praktik-praktik tersebut di makam ini akan memulihkan rasa kesinambungan budaya yang selama ini terjaga. Sejumlah pegiat pelestarian juga mendukung pameran museum yang terbatas, di mana artefak-artefak tertentu dapat ditampilkan dengan konteks yang lengkap dan penuh penghormatan. Pameran semacam itu akan berfokus pada pendidikan dan rasa hormat, bukan sekadar tontonan semata. Para komentator dari Barat pun turut menyuarakan pandangan mereka. Dalam podcastnya, The Joe Rogan Experience, Joe Rogan membahas penemuan ini dengan nada penuh kekaguman dan rasa ingin tahu yang mendalam. Ia merenungkan betapa besarnya skala temuan ini dan mencatat bagaimana hal tersebut menantang keyakinan yang telah lama dipegang serta berpotensi menulis ulang sebagian sejarah dunia. Rogan menyoroti kekuatan teknologi modern dalam mengungkap misteri-misteri kuno, namun di sisi lain ia juga mengungkapkan kekhawatirannya soal gangguan terhadap tempat-tempat yang dianggap suci.
Ia mempertanyakan apakah manfaat dari penemuan semacam ini sebanding dengan risiko menyinggung tradisi budaya dan keyakinan spiritual yang telah mengakar. Rogan dan tamunya menekankan pentingnya kehati-hatian, mengajak para pendengar untuk merenungkan dampak yang lebih luas dari mengungkap rahasia yang mungkin sengaja disembunyikan. Seiring diskusi yang terus berlanjut, satu hal menjadi jelas, penelitian di masa mendatang harus dijalankan dengan kewaspadaan yang luar biasa. Penemuan ini membuka babak baru dalam dunia arkeologi, khususnya dalam bidang teknologi non-invasif. Alat-alat seperti radar penembus tanah, penginderaan jarak jauh, dan pencitraan satelit beresolusi tinggi memungkinkan para peneliti menjelajahi situs-situs potensial lainnya tanpa harus menggali tanah yang dianggap sakral. Pendekatan ini bisa menjadi standar baru, terutama di kawasan-kawasan yang kaya akan warisan budaya. Bidang lain yang menjanjikan adalah penelitian DNA kuno. Para ilmuwan kini memiliki perangkat untuk mengekstrak informasi genetik dari sisa-sisa jasad tanpa harus merusaknya. Hal ini bisa membantu memastikan identitas sosok yang ada di dalam makam tersebut, bahkan menelusuri garis keturunannya. Sebagian peneliti berharap bahwa ini dapat menghubungkan orang-orang Mongolia modern dan kelompok Asia Tengah lainnya dengan akar leluhur mereka. Namun, penelitian semacam itu harus dilakukan secara transparan dan dengan persetujuan penuh dari rakyat Mongolia yang berhak menentukan narasi sejarah mereka sendiri. Pada akhirnya, penemuan ini bukan sekadar tentang masa lalu. Ini adalah ujian bagi masa kini dan tantangan bagi masa depan. Ini mengajak umat manusia untuk memilih kebijaksanaan di atas rasa ingin tahu, serta mengedepankan rasa hormat daripada hasrat untuk menguasai. Makam Genghis Khan mungkin telah terbuka, namun apa yang kita lakukan selanjutnya akan menentukan bagaimana kita dikenang. Apa pendapat kalian tentang pembukaan kembali makam Genghis Khan yang mengejutkan ini dan temuan-temuan mencengangkan di dalamnya? Sampaikan di kolom komentar dan jangan lupa klik kartu yang ada di layar untuk menyimak kisah-kisah luar biasa lainnya.